Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada saat ini, senang berjumpa kembali, menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur, bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan, ajar kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti dan memahami segala rencana dan segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rasa firman-Mu saat ini, dan mari terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Baik, kita akan membuka di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudaraku, pasti di antara kita tidak ada satupun yang menolak berkat Tuhan. Semua orang menginginkan hidupnya diberkati, usahanya diberkati, rumah tangganya diberkati, pendidikan diberkati, pekerjaan diberkati, dan semua diberkati. Tetapi seringkali banyak orang Kristen keliru dalam memaknai arti berkat ini, saudara. Mereka berpikir bahwa berkat Tuhan itu selalu identik dengan materi duniawi, uang, mobil, rumah, promosi jabatan, bonus, dan sebagainya. Saudaraku, ketahuilah bahwa materi duniawi itu bukanlah segala-galanya dan bukan hakikat berkat yang sesungguhnya. Ada orang yang kaya raya tapi selalu merasa tidak cukup, tidak pernah puas. Firman Tuhan berkata, siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Saudaraku, hakikat hidup yang diberkati meliputi segala aspek kehidupan. Apa yang kita perlukan, selalu Tuhan sediakan tepat waktu. Ada persoalan dan tantangan, kita sanggup melewati. Ada sukacita, ada kemenangan, ada damai sejahtera, sehingga hidup kita menjadi kesaksian dan berkat bagi orang lain. Apa kunci mengalami berkat Tuhan? Adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Berkat apa yang Tuhan sediakan bagi orang benar, saudara? Yang pertama adalah berkat dalam keluarga. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Karena itu jadikan Tuhan prioritas utama dalam keluarga kita, saudara. Undanglah hadirat Tuhan dalam keluarga setiap hari dengan membangun mezbah doa. Di mana ada hadirat Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Ada sukacita, ada pemulihan, ada ketenangan, ada ketentraman, ada kemenangan dan damai sejahtera surgawi memenuhi kehidupan keluarga kita. Orang yang hidup dalam kebenaran akan tetap mengalami berkat Tuhan, sekalipun berada di tengah guncangan. Sebab Tuhan menyediakan berkat-Nya tepat pada waktunya. Dan yang kedua, saudara, berkat perlindungan. Tuhan memerintahkan malaikat-Nya berkemah di sekeliling orang benar. Hal ini berbicara tentang jaminan keamanan yang Tuhan berikan bagi orang-orang benar, berada di tengah dunia yang penuh gelora, serba tidak aman dan menakutkan. Orang benar mendapatkan jaminan penyertaan dan pembelaan dari Tuhan. Saudaraku, hidup berbahagia dan diberkati adalah dambaan setiap orang, tanpa terkecuali. Namun untuk memiliki kehidupan yang berbahagia dan diberkati bukanlah perkara mudah. Ada harga yang harus kita bayar sebagaimana disampaikan oleh pemazmur. Hidup kita akan diberkati dan berbahagia apabila kita hidup benar di pemandangan Tuhan dan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak berada dalam kumpulan pencemooh. Orang fasik adalah orang yang tidak beriman, tahu tentang Tuhan dan firman-Nya, tapi tidak mau melakukannya. Orang berdosa adalah orang yang melakukan kejahatan dan hidup menuruti hawa nafsu dunia. Sementara pencemooh adalah orang yang sukaannya mencari-cari kesalahan, menghakimi, mengejek, mengkritik,
menggosip dan merendahkan sesamanya, saudara. Orang seperti ini mudah sekali menemukan selumbar di mata orang lain tapi tidak dapat melihat balok matanya sendiri. Mereka juga meremehkan dan memandang rendah kebenaran Tuhan. Orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh adalah gambaran dari kehidupan duniawi. Saudaraku, jikalau kita rindu diberkati dengan berkat ilahi yang sesungguhnya, mari kita hidup jangan seperti orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh, melainkan hidup benar di pemandangan Tuhan. Maka hakikat berkat yang sesungguhnya akan Tuhan limpahkan bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk hidup benar di hadapan-Mu, tidak hidup dalam dosa dan keinginan dunia yang menyesatkan. Sehingga berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami, semua yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong, Tuhan memberkati, memberikan kekuatan dan penghiburan. Mereka yang ada di tempat pengungsian, Tuhan yang memberkati mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Tuhan yang memberkati dan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.